Air merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta sebagai modal dasar dalam pembangunan. Dengan perannya yang sangat penting, air akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi atau komponen lainnya. Pemanfaatan air untuk menunjang seluruh kehidupan manusia, jika tidak dibarengi dengan tindakan bijaksana dalam pengelolaannya, akan mengakibatkan kerusakan pada sumber daya air. Pencemaran air dapat berasal dari pencemaran air dari sektor pertanian, pencemaran limbah industri, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, pencemaran air karena pengundulan hutan, pencemaran air dari sektor peternakan dan perikanan, pencemaran air karena limbah rumah tangga, tumpahan minyak di laut, pencemaran air karena sampah, dan pencemaran air dari sektor pertambangan. Ketiga hal tersebut merupakan dampak dari meningkatnya populasi manusia, kemiskinan dan industrialisasi. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung, dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam. Untuk menjaga kualitas air agar tetap pada kondisi alamiahnya, perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana. Intervensi manusia terhadap cara alam bekerja seringkali tidak solutif dan malah menyebabkan banyak masalah. Jika kita melihat ke belakang, bentuk intervensi manusia dalam menangani masalah pencemaran sungai di Jakarta sudah banyak dilakukan. Yang sempat viral beberapa waktu lalu adalah penutupan Kali Item di Sunter dengan kain waring yang disebut sebagai usaha untuk menanggulangi pencemaran dalam rangka menyambut Asian Games di Jakarta. Namun, apakah hal tersebut tepat dilakukan? Jaring hitam ukuran 100 meter persegi dan panjang 700 meter dibentangkan sepanjang aliran kali. Proyek sudah dimulai sejak Senin pekan lalu dan rencananya selesai pada Sabtu besok. Tujuan pemasangan jaring untuk menutupi kondisi kali yang tak cuma tampak hitam pekat, juga berbau tak sedap. Bau tak sedap dikhawatirkan mengganggu atlet peserta Asian Games. Perkembangan DKI Jakarta yang pesat sejak tahun 1960-an menyebabkan tingginya populasi Jakarta hingga kini mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas di kota Jakarta menuntut adanya pelayanan publik dasar yang baik untuk bisa menunjang kehidupan di kota. Namun, ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana yang layak mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran sungai. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan bahwa 7 dari 19 sungai dan laut di Jakarta diperuntukkan untuk air baku air minum dan perikanan. Namun, lebih dari 90% air limbah domestik saat ini dibuang ke sungai dan laut atau bawah tanah melalui septic tank tanpa diolah. Masalah sanitasi di Jakarta juga sangat berkaitan erat dengan ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, baik IPAL sistem sederhana maupun IPAL sistem pipa terpusat. Sementara itu, Laporan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT tentang pengelolaan air bersih dan limbah cair menunjukkan bahwa air limbah domestik dan air limbah perkantoran merupakan penyumbang terbesar terhadap pencemaran air di wilayah DKI Jakarta. Jadi, sanitasi memang merupakan faktor penting dalam masalah pencemaran air. Masalah pencemaran lingkungan di kota besar, khususnya Jakarta, juga telah menunjukkan gejala yang cukup serius, khususnya masalah pencemaran air. Penyebab dari pencemaran tadi tidak hanya berasal dari buangan industri dari pabrik-pabrik yang membuang begitu saja air limbahnya tanpa pengelolaan lebih dahulu ke sungai atau ke laut.
tetapi juga yang tidak kalah memegang andil baik secara sengaja atau tidak adalah masyarakat Jakarta itu sendiri. Kalau kondisi terkini ya dari kali kita ya, kali hitam ya, yang ini ya tentu seperti ini. Memang udah ada untuk sampah ya, udah terus dari 14 kita tanggung hingga sekarang sampah udah ada penurunan lah. Mungkin sudah ada masyarakat, biarpun tidak terlalu ini kita lihat sudah ada mulai ada peningkatan kepada masyarakat untuk sampah. Untuk kondisi atau kualitas air ya kita lihat masih belum inilah, saya bilang belum ada terlalu banyak. Karena kita lihat masih banyaknya limbah-limbah kita limbah rumah tangga ya, industri segala macam. Ya mungkin ya kita kembali ke teman-teman terkait, maka kita perlu melibatkan masyarakat, pemerintahan, gimana sih mengatasi dengan kualitas air atau pencemaran lah. Ya kita lihat kan semakin kita dinamika ya lingkungan segala macam itu tanpa dibarengi oleh karena pada sana untuk apa sih namanya water treatment atau segala itu kan membutuhkan kan kita di sini kita sebagai makhluk hidup atau hewan air sampah tetap ada kita juga ada prihatin dengan kondisi kualitas air di sini. Kita membutuhkan solusi dalam artian dukungan semua pihak gimana mencemari, soalnya kan banyak pihak-pihak yang berkompeten atau berwenang ya, teman-teman mahasiswa juga, teman-teman perguruan tinggi, kita minta bagaimana sih masih yang semakin padatnya pemukiman, itu pasti ada limbah yang terbuang atau banyak sih sebenarnya kita biarkan karena lahan masalah itu juga. Kalau kesadaran masyarakat, saya yakin udah semakin bertambah. Ini kan kita bicara pencemaran, itu sampah pasti sudah ada pencemaran. Ini kita bicara dengan mungkin ada teknologi di sana, ada penanganan khusus di sana. Kita perlu masukan, perlu kerjasama. Untuk masyarakat sudah mulai ada progres yang baik ya. Sudah ada dia sadar untuk tidak membuang seperti limbah seperti goreng atau apa. Cuman kembali lagi ke mereka membutuhkan suatu solusi nyata supaya mereka tidak melakukan lagi pencemaran. Kita lihat karena mereka contoh seperti ada pembuangan khusus buat limbahnya atau semacam B3 kemudian sampai mencemari. Tapi saya lihat mereka sudah ada upaya. Jadi minimal mereka sudah mau kembali lagi kita butuhkan dukungan semua pihak. Untuk pemerintah ya, saya mengharapkan terus menerus kita upayakan bagaimana cara kita cari solusi sudah semakin bagus progres ini tetap kita pilihkan terus pemerintah ada program kegiatan sekarang ini kan pekan sadar sampah lingkungan ada topik-topik setiap hari dan seminggu B3 pencemaran sampah kita mau kita lebih sering lagi lah kegiatan untuk menangani masalah lingkungan khususnya pencemaran air di sini tetap kita perlukan dukungan pihak bukan pihak kita doang atau pihak siapa tapi semua terlibat untuk anak cucu kan. Ya, perkenalkan nama saya Charlie. Saya petugas PJLP UPK Badan Air khususnya Kecamatan Kemayoran. Kalau untuk penanganan sampah nih sistem kerjanya kita ada sistem serok, angkut dan perawatan. Kalau serok itu kita biasanya dari sekali itu kita serok ke Palka, dari Palka langsung diangkat ke armada kita, carry atau keeper. Setelah itu diangkut dari carry ke tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Perintis. Kalau harapan kami ya dari PJLP UPK Badan Air Kecamatan Kemayoran minta diturunkan ya seperti alat-alat berat, seperti spider, seperti yang di tempat-tempat yang tidak mungkin bisa dikerjakan secara manual seperti di Kemayoran itu ada di Honda Gardu PLN gitu aja Mbak untuk penanganan sampah di saat-saat musim penghujan nanti. Perkenalkan nama saya Nugraha, saya operator di pompa Kalihitam dengan Jago. Sistem kerjanya kita biasa kalau untuk setiap harinya itu kita pompa dari jam 2 siang sampai jam 8 malam sampai untuk malam itu kering. Jadi kalau waktu hujan kita udah siap-siap untuk pompa berikutnya. Kalau untuk kerusakan pompa itu banyak ya, tapi yang paling utama itu sebenarnya limbah pompanya kayak sampah. Karena kalau untuk di pompa Kalihitam ini kan kita dekat dengan pasar, banyak orang yang robot sampah sembarangan,
dan juga dari pemukiman, buang sampah sekali, padahal kita menjadi tersedia dengan PK-nya, kita ada yang lalai, itu dia sebenarnya sampah pemerintah. Mengingat bahwa masalah infrastruktur sanitasi adalah permasalahan utama pencemaran sungai di Jakarta, beragam upaya sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Untuk masalah sanitasi, pemerintah Jakarta sudah mencoba beberapa program seperti diantaranya Program Muhammad Husni Tamrin, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH, Buku Putih Sanitasi atau BPS, sanitasi berbasis masyarakat yang didukung oleh Islamic Development Bank, Rukun Warga atau RW, Kumuh BPS, dan Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Sementara itu, untuk masalah pipa pembuangan limbah, perusahaan investasi internasional dari Jepang atau JICA mengembangkan studi drains dan proyek pembuangan air limbah pada tahun 1991. Namun, proyek ini dianggap tidak berhasil karena beberapa faktor. Salah satu penyebabnya adalah tidak sinkronnya rencana manajemen air limbah dengan perencanaan tata kota yang sudah ada. Perlu diketahui pula bahwa sistem perpipaan bukanlah proyek yang gampang, diperlukan biaya yang sangat mahal serta proses penanaman pipa di bawah tanah yang tidak mudah mengingat sudah banyak gedung-gedung tinggi di Jakarta. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Di badan air sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali atau eutrofikasi berlebihan. Dampak pencemaran air pada umumnya adalah dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap estetika lingkungan. Masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Apabila secara instan, diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah sehingga bisa memberikan alternatif baru dalam penyelesaian masalah lingkungan yang runyam ini. Jika kita kembali pada kasus Kali Item, pemerintah harus menelisik sumber masalah pencemaran sungai sebelum bersikap reaktif dengan solusi yang tidak berkelanjutan karena tidak menjawab akar permasalahan. Dari identifikasi tersebut, seharusnya pemerintah memecahkan masalah utama yaitu perbaikan sistem pembuangan air limbah di Jakarta guna memperbaiki sanitasi sekaligus mengatasi pencemaran air. Kesadaran kolektif masyarakat, evaluasi dan pembenahan program-program pemerintah, serta kerjasama antar pemerintah daerah di hulu dan hilir sungai sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah pencemaran sungai yang selama ini tak kunjung usai.